Baru aja kemarin kita itu dapat berita kurang mengenakan ya soal kabar dan juga rumor berakhirnya Super Sentai. Minggu ini kita itu udah dikasih berita yang kurang enak lagi dan masih dari ranah Super Sentai. Sedikit disclaimer ya, hal yang mau Ana bahas di sini, Ana itu tidak akan berikan statement pro ataupun kontrak ke pihak manapun. Ana di sini itu cuma mau mengabarkan apa yang terjadi dan silahkan tinggal kalian yang langsung berikan tanggapan aja setelah menonton video ini. Maya Imamori, wanita yang lahir pada tanggal 26 Maret 2006 di prefektur Miyazaki, Jepang. Imamori juga punya keturunan Filipina ya. Awalnya ya cukup aktif sebagai TikToker, terus masuk juga ke dunia gravure modeling, dan kemudian ke acting ya. Dan di tahun ini, dia itu mendapatkan peran dalam seri Super Sentai yaitu Number One Sentai Gojuja sebagai karakter Ichikawa Sumino aka Goju Unicorn. Ini female Black Warrior pertama katanya dalam sejarah Super Sentai. Awalnya ya semuanya ya fine-fine aja. Kita juga menikmati perannya Imamori di seri Gojuja. Media sosialnya juga terbilang cukup aktif ya, di Instagram ataupun di TikTok. Dan tentu ya menyegarkan mata karena setiap poster barunya dia, Ana pasti like. Sampai tibalah di bulan September 2025 kemarin. Seri Gojuja yang ada Imamori di dalamnya masih berjalan setiap minggu ya seperti biasa. Muncullah rumor dan juga skandal yang cukup bikin meledak. Yaitu sebuah skandal yang melibatkan Maya Imamori yang memiliki hubungan asmara atau skandal perselingkuhan dengan Kosuke Asai, sud aktor dari si Goju Wolf. Kita tarik mundur dulu sedikit nih ya, karena sebelumnya ada pengumuman resmi dari Toei yang dipublikasi seperti ini. Toei baru saja mengumumkan lewat sebuah artikel di website resmi mereka terkait Kosuke Asai, sud aktor Goju Wolf dalam serial Number One Sentai Gojuja. Diberitakan kalau kondisi kesehatan dan penyakit yang diderita beliau semakin memburuk. Alhasil beliau tidak dapat melanjutkan perannya secara optimal dalam jangka panjang. Setelah melalui banyak diskusi dengan beliau secara pribadi dan juga dengan agensi yang menaunginya, serta menghormati keputusannya, dengan berat hati Toei mengumumkan bahwa mulai episode 29 yang akan tayang 7 September, peran sud aktor Goju Wolf akan digantikan oleh Shigeki Ito. Setelah pengumuman ini, banyak orang bersedih dan memperlihatkan rasa simpatinya ke Kosuke Asai. Tentu mendoakan juga kesehatan beliau agar dia itu ya cepat pulih dan sembuh ya. Tapi, memasuki pertengahan bulan September 2025, karena tiba-tiba berita skandal soal Maya Imamori dan juga Kosuke Asai ini juga ramai, banyak yang kayak mempertanyakan alasan hiatusnya Kosuke Asai kemarin atau tadi. Jadi banyak yang berspekulasi Kosuke Asai itu bukan sakit, tapi karena skandal perselingkuhan inilah yang membuat dirinya itu harus menepi terlebih dahulu nih. Anda sedikit menyayangkan ya beberapa pihak yang emang kayak terlalu cepat untuk speak up sama permasalahan ini. Ada yang langsung jijik gitu sama Maya Imamori sampai-sampai ya nyebut dia itu pelakor. Dan banyak cerita-cerita yang muncul lah karena skandal ini. Makanya pas kemarin ramai soal ini, Ana itu ya menolak bicara sama sekali ya. Terlalu banyak rumor, terlalu banyak spekulasi juga yang diragukan kebenarannya. Jadi ya mending diem aja. Bahkan sampai sekarang aja ya, soal ini masih dipertanyakan kebenarannya. Masih ngambang sampai sekarang karena tidak ada bukti juga. Beberapa tabloid Jepang sebelumnya ya sempat berspekulasi mengenai penyebab lain dari pemberhentian ini sebelum pengumuman resminya. Sampai-sampai ada juga tuh media yang benar-benar ngegoreng terus berita ini. Anda nggak usah nyebut namanya siapa ya. Tapi kan spekulasi tersebut ya tidak berdasar. Katanya juga sih, agensi Imamori ini tuh sudah membantah tuduhan tersebut. Katanya ya. Tapi Anda lihat nggak ada konfirmasi resmi gitu ya. Kalau ada konfirmasi resmi kan jadi kelihatan gitu niat baik dan juga perjuangan agensinya buat ngelindungin artisnya mereka sendiri. Karena nggak ada bukti kuat, kayak misalkan foto bersama lah atau konfirmasi agensi seperti yang Anda bahas tadi, bahkan sampai kayak wawancara resmi yang nunjukin si hubungan asmara atau perselingkuhan antara si Asai dan juga Imamori, maka klaim tersebut ya tidak bisa dianggap sebagai fakta resmi ya. Semakin kesini, syukurlah ada periode yang sempat adem ayam lah, yang bikin adem ayam. Dimana skandal Kosuke Asai dan Maya Imamori ini dibilangnya hoak. Jadi Kosuke Asai ya memang hiatusnya ya karena cedera. Terus episode 28 syutingnya itu ya udah sejak bulan April 2025. Yang berarti sejak si Kosuke Asai itu masih ditangani lah pemulihannya. Nah, tapi nih, nambah lagi alasan kenapa tiba-tiba kok ada gosip yang berasa kayak ngarah banget dan nyerang terus gitu ke Maya Imamori. Rumornya ini ya, ini karena isu rasisme dan juga ujaran kebencian ke Maya Imamori. Kan tadi Anda udah bahas ya sekilas ya profilnya Maya Imamori di awal ya. Dia itu half Japanese, half Filipin ya. Jadi memang isu rasisme itu ya selalu ada aja. Jadi ya tidak ada sumber gitu yang Anda temukan yang nyebutin kalau ada tuntutan hukum atau pengakuan resmi. Kalau Maya itu yang mengalami si rasisme gitu sebagai bentuk diskriminasi yang diakui sama pihak lembaganya. Jadi klaim kalau doi ini diperlakukan rasis karena darah Filipina saat ini itu lebih berasa dari
komunitas lah ya, komunitas penggemar atau komunitas atau forum daring ya. Jadi bukan laporan investigasi jurnalistik dan semacamnya, bukan guys ya. Terus Anda juga sempat baca ada berita soal istrinya Kosuke Asai yang kayak mergoking gitu di rumahnya, lagi sama Maya juga si Kosuke Asai-nya. Terus istrinya marah besar dan lain-lain lah. Ya kebenarannya nggak terbukti sama sekali guys ya. Ada lagi tuh di mana Maya Imamori digosipkan punya hubungan juga sama pemain sepak bola Jepang ya. Terus sampai ada juga yang korek-korek foto-foto masa lalunya. Jadi ya di-upload gitu ya pas dia itu masih alay-alayan pacaran-pacaran pas SMP. Dan gara-gara ini guys ya, sejak ini juga media sosial Maya Imamori berasa kayak kuburan. Gak ada post sama sekali dan bahkan kolom komentarnya juga dinonaktifkan. Langsung kita loncat ke tanggal 8 November 2025 kemarin. Banyak sekali yang terkejut ya. Kalau ini tuh udah berita resmi, no hoax, karena sudah ada konfirmasi resmi juga dari beberapa pihak, yaitu soal Maya Imamori yang resmi dipecat dari Gojuja dan juga Toei karena kebiasaannya meminum minuman beralkohol sebelum usia 20 tahun. Kita nggak usah mempertanyakan budaya Jepang yang memang ya orang-orangnya itu ya suka minum-minum. Tapi ada regulasi dan batas usianya juga. Belum boleh minum sebelum usia 20 tahun. Fakta kalau Maya ini dilahirkan 2006 berarti 2025 itu usianya sekitar 19 tahun ya. Sehingga memang dia ini ya berada di bawah usia minum legal. Cuman beda setahun. Dia ini 19 tahun, ntar lagi juga 20. Sama aja, Pak. Apalagi Maya ini kan public figure. Underage drinking ini kan jadi hal yang cukup serius ya dalam konteks budaya hiburan Jepang. Apalagi industri sentai nih ya, biasanya yang Anda tahu ya sangat mempertimbangkan gitu citra si aktor dan juga aktrisnya. Terutama yang mainin karakter hero atau role model bagi anak-anak. Sehingga pelanggaran aturan moral seperti ini ya bisa berdampak signifikan terhadap karirnya. Itu yang perlu kalian garis bawahi. Meskipun ya underage drinking mungkin tampak sebagai pelanggaran ringan dibanding skandal lainnya, cuman minum-minum doang. Tapi dalam dunia hiburan Jepang kasus ini tuh bisa dipandang sebagai ya tidak cocok aja gitu untuk peran publik ya. Maka dari itu, pihak Toei maupun TV Asahi langsung merilis sebuah artikel dan juga announcement. Kira-kira sih ya isinya sama ya. Cuman di sini Anda bakalan breakdown beberapa poin dari publikasi resminya si Toei. Poin ke-1. Kami menerima laporan dari agensinya Maya Imamori soal kebiasaan buruknya minum-minum sebelum usia menyentuh 20 tahun. Poin kedua, kami menanggapi hal ini dengan sangat serius. Dan atas persetujuan dengan pihak TV Asahi, kontrak dengan Maya Imamori sebagai Goju Unicorn di serial Gojuja resmi diakhiri. Poin ketiga, sekaligus yang terakhir, Toei berjanji ke depannya akan melakukan edukasi dan juga bimbingan lebih intensif kepada cast dan juga kru terkait tanggung jawab sosial dan juga etika demi program yang lebih baik. Nah, untuk after effect-nya, banyak yang jadi mempertanyakan kelanjutan cerita dari Gojuja itu gimana. Screen time-nya Maya Imamori yang sudah diambil dari jauh-jauh hari sejak kemarin itu gimana? Apakah jadi di-cut? Dan bahkan banyak yang berspekulasi kalau peran Sumino Ichikawa di serialnya atau lebih tepatnya di ceritanya itu akan dihilangkan. Entah itu secara halus atau secara kasar ya. Kalau secara halus ya tiba-tiba karakternya ya menghilang aja gitu. Kalau secara kasar karakternya ya dibikin modar. Case-nya jadi sedikit mirip sama si Yellow 4 ya di serinya Bioman. Soalnya di publikasi resminya juga tidak disebutkan gitu ya secara spesifik di episode mana atau di project mana lagi yang akan di-cut bagian si Maya Imamorinya. Kalau melihat apa yang tersisa di Gojuja ya paling mungkin ya sisa episode dan juga project seperti kayak misalkan Boom Boom Ja versus Gojuja lah atau Gojuja versus Sentai berikutnya jika memang ada ya. Selain itu juga bagian profil karakter Sumino Ichikawa sebagai Goju Unicorn di website TV Asahi langsung dihilangkan bersamaan dengan surat tadi yang dipublikasi. Kalau kalian lihat, akan masih ada karakter-karakter lainnya dari protagonis sampai antagonis. Tapi, tidak ada Sumino Ichikawa. Jadi kubu terbagi dua di sini. Yang tetap belain Maya Imamori dan nyalahin agensinya. Ada juga yang kecewa dan menyalahkan Maya Imamori. Ana bahas dua sudut pandang ini ya. Pertama, soal kekecewaan fans terhadap Maya Imamori. Kenapa harus minum-minum sih? Kasarnya begitu ya. Tapi jadi banyak spekulasi, Maya itu ya suka minum-minum akibat stres diterpa berbagai gosip dari kemarin. Sejak kasus rumornya bersama dengan Kosuke Asai dan kabar-kabar tidak sedap lainnya. Nah itu dia. Dari semua masalah yang ada, pelariannya ya ke alkohol. Sudut pandang lainnya, soal agensinya nih ya, yang dirasa tidak becus dan kurang melindungi artisnya. Bahkan ada salah satu pendapat alumnus atau senior tokusatsu yang cukup mengundang perhatian di case ini. Yaitu abangku coy, Agito Toshiki-kasu. Komentar beliau di Twitter itu seperti ini. Jika kamu terlibat dalam pekerjaan produksi apapun, sudah menjadi tanggung jawab agensi untuk membina talenta yang mereka naungi dengan baik. Terutama yang masih muda. Tapi belakangan ini saya merasa bahwa semakin banyak kasus di mana
hubungan seperti itu, yaitu antara agensi dan juga si talentnya itu tidak benar-benar ada. Nah, kelihatan ya, si abang ini tuh pro-nya kemana. Komentar ini ditafsirkan banyak penggemar ya sebagai sindiran halus gitu terhadap cara si agensi dan juga pihak produksi menangani situasi si Maya Imamori. Apalagi after effect-nya, semua postingan Instagram Maya Imamori dihapus semua. Akun Twitternya juga dikunci, TikTok Anda belum cek ya. Terus profil di agensi juga hilang ya, karena kan ya udah dikeluarkan. Oh ya, selain keluar dari Gojuja beneran, Maya juga keluar dari agensinya ya. Nah, postingan di TikTok Superhero Time TV Asahi juga udah nggak ada lagi, nggak menampilkan lagi Maya Imamori di setiap postingan Gojuja. Cuman ada satu post berwarna putih dari Instagramnya Maya Imamori yang berisikan permintaan maaf dia ke publik dan isinya seperti ini. Saya dengan tulus memohon maaf sebesar-besarnya atas tindakan saya yang ceroboh kali ini, yang telah menimbulkan banyak kekhawatiran dan ketidaknyamanan bagi banyak pihak. Melakukan konsumsi alkohol padahal masih di bawah umur merupakan tindakan yang sangat memalukan, baik sebagai seorang anggota masyarakat maupun sebagai manusia. Apapun alasannya, perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan. Saya benar-benar menyadari betapa seriusnya tindakan saya dan menyesalinya dengan sangat mendalam. Kepada semua penggemar yang selama ini mendukung saya, seluruh pihak yang terlibat, serta para rekan dan pihak produksi dari karya-karya yang pernah saya ikuti, saya sekali lagi menyampaikan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya karena telah menimbulkan begitu banyak masalah. Melalui peristiwa ini, saya akan menatap kembali diri saya yang masih belum matang, menyadari beratnya telah mengkhianati kepercayaan banyak orang, dan bertekad untuk memperbaiki diri lagi, agar hal seperti ini tidak pernah terjadi lagi di masa depan. Saya dengan sepenuh hati memohon maaf atas segala kesalahan saya kali ini. 8 November 2025, Maya Imamori. Suratnya baru kemarin ya. Dan karena kabar ini tuh rame hari Sabtu, Anda penasaran kan? Dan mau nunggu sampai penayangan Gojuja di Minggu pagi hari ini ya. Dan after effect-nya sudah terlihat di mana opening Gojuja di episode yang tayang di pagi ini tidak menampilkan lagi Maya Imamori sebagai Sumino Ichikawa. Bentuk Goju Unicorn-nya sih masih ada ya, cuman human form-nya ini yang nggak ada sama sekali. Openingnya juga sudah diedit lagi urutan-urutan dan beberapa tata letak scene-nya. Dan ada yang hilang dan bisa dibilang ini tuh opening emergency gitu ya dari si Toei ya. Dan kabar terbarunya juga ditambahkan ya voice actor buat ngisi suaranya si Sumino ini. Anda juga udah lihat beberapa scene di episode terbaru hari ini, banyak sekali cut yang kayak dirasa aneh gitu ya. Terus preview next episode juga tidak ada, tapi langsung diselipin sama sponsor. Jadi bagian yang ada Mayanya dipotong, benar-benar di cut off abis-abisan. Jadi udah benar-benar penghapusan total di sini. Ya itulah dia semua yang terjadi pada Maya Imamori sampai akhirnya dia itu ya dikeluarkan oleh seri yang masih berjalan ongoing saat ini. Tentu kasus ini ya jadi salah satu kasus terbesar juga ya selama franchise Super Sentai ini tuh berjalan. Bagaimanakah nasib Maya Imamori ke depannya? Apakah dia itu ya masih mendapatkan tempat nih ya di industri hiburan Jepang? Jadi berkomentarlah yang bijak menanggapi kasus satu ini. Jadi jangan berkomentar yang senonoh ya. Kalau mau ya silahkan, tapi bakalan langsung blok gitu aja ya. Misalkan, wah udah ini sih ditunggu nih di film. Gak tertarik main aja nih. Gak ada otak sih kalian ya. Gak lucu kan lagian kalau maksudnya juga mau ngejokes ya. Kalau mau berkomentar kayak gitu silahkan. Tapi langsung blok gitu aja. Anda pengen tahu lah komentar kalian mengenai kasus satu ini ya. Jika ada beberapa hal yang kurang atau kelewatan Anda bahas ya silahkan ditambahkan. Dan semoga kita semua ya sehat selalu. Terima kasih banyak yang sudah menyimak sampai habis videonya.